Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam jumpa kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dalam renungan harian Minggu Biasa Pekan kelima. Hari ini pada channel Suara Sabda Pagi, Minggu 4 Februari 2024, di mana saja berada. Semoga saya menjumpai para pendengar sekalian dalam keadaan baik-baik saja dan masih setia untuk mengikuti renungan pagi ini. Mari kita mengawali renungan pagi kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat hidup dan hari baru yang boleh kami terima di awal pekan ini. Semoga kami mampu menjadi pewarta kabar gembira Allah yang membawa semakin banyak orang mengalami keselamatan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan pada Suara Sabda pagi ini saya ambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39 yang akan membingkai seluruh isi renungan pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu sekeluarnya dari rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan Minggu Pekan kelima Masa Biasa 4 Februari 2024 dari channel Suara Sabda Pagi hari ini saya beri judul Semua Orang Mencari Engkau. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, Injil hari-hari belakangan ini dan juga pagi ini mengisahkan kepada kita beberapa hal penting tentang Yesus sejak mulai tampil di hadapan publik bersama para muridnya yang boleh kita renungkan. Hal pertama adalah bahwa Yesus adalah pribadi beriman, bahwa sebelum tampil di hadapan orang banyak, ia selalu pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa dalam keheningan dan berdoa dan berpuasa. Misalnya, ia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam.
sebelum tampil atau di setiap akhir kegiatan karya pastoralnya melayani banyak orang. Ia menguras pikiran dan tenaga. Yesus selalu mencari waktu ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ketiga, Yesus adalah pribadi yang terbuka dan dekat dengan semua orang, terutama pada orang-orang kecil, miskin, sederhana, orang sakit, orang cacat, atau difabel. Hal itu sesuai dengan visi misinya, yakni Roh Tuhan ada padanya. Oleh karena ia telah diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan bahwa diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, atau dalam bahasa lama holot kita boleh bilang bahwa Yesus datang mete tutuk koda pulo kirin lema, yang dalam gereja kita kenal dengan 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Ini tidak sekedar diucapkan, tapi diikuti dengan perbuatan nyata, di mana semua itu kita dengar dalam Injil tadi. Maka apa yang dialami Yesus dan para muridnya? Semua orang mencari Yesus, karena mereka tahu Yesus memiliki integritas kepribadian yang teguh, atau memiliki moralitas hidup yang baik. Yesus pribadi yang komitmen dengan visi misinya. Yesus adalah pribadi yang diterima oleh semua golongan dan bangsa, kecuali orang sebangsanya. Boleh dibilang Yesus itu orang yang sangat menghargai perbedaan, atau sangat Pancasila menurut orang Indonesia, kalau Yesus orang Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan, 10 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi bangsa ini secara meriah. Kita menyaksikan lewat layar televisi ada debat dan kampanye di berbagai daerah di negeri ini, dari para calon presiden dan wakil presiden bersama para pendukungnya. Ketiga pasang calon pemimpin bangsa ini dengan cara masing-masing merebut hati rakyat untuk memilih mereka. Dan tidak ketinggalan, lembaga-lembaga survei juga coba melakukan survei elektabilitas ketiga pasangan calon dengan respondennya, dan hasilnya pun berbeda-beda. Lebih dari itu, masing-masing mengklaim kubunya akan menang, baik lewat 1 putaran maupun 2 putaran. Dan saat ini kita sudah punya pilihan masing-masing, dan mungkin masih ada orang yang belum menentukan pilihan dan akan menjatuhkan pilihan pada saat hendak mencoblos. Dan itu kita harus hormati, dan sangat diharapkan kita semua datang untuk memberikan hak suara kita. Kita hargai perbedaan pilihan, dan dari debat kita boleh lihat capres dan cawapres mana yang memiliki gagasan yang bernas untuk membangun bangsa ini ke depan, memiliki rekam jejak yang terbaik dari yang baik, dan punya integritas dan moralitas diri, dan mau merawat bangsa ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah sebagai orang Katolik yang 100% Katolik dan 100% bangsa Indonesia, kita mengikuti pesta demokrasi dengan menjatuhkan pilihan yang tepat dan berdasarkan hati nurani kita, dengan melihat figur mana yang seperti atau mirip dengan pribadi Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Marilah kita memilih yang terbaik dari yang baik dari ketiga pasangan ini, agar pilihan kita tidak keliru dan salah. Maka sebelum menjatuhkan pilihan, hendaklah kita seperti Yesus selalu masuk dalam keheningan serta berdoa.
agar pilihan kita juga menjadi pilihan Yesus. Semoga amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau perkenankan kami untuk mendengar firman-Mu dan menyantap tubuh-Mu dalam ibadah dan ekaristi. Semoga kami dikuatkan untuk menjalankan tugas perutusan di tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, perjalanan kita ke tempat-tempat ibadah dan ekaristi kita masing-masing. Orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang beribadah dan merayakan ekaristi bersama kita hari ini, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.